Puri Agung Kenran di Desa Kenran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, menjadi saksi upacara prayascita dan peresmian patung Kaibohu Idewo Nyoman Oke, seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang gugur pada 7 Oktober 1945 di Kota Baru, Yogyakarta. Acara ini berlangsung pada Jumat 28 Juni 2024 di Balai Banjar Kenran. Acara dihadiri oleh penjabat Bupati Gianyar Idewo Tagalwirase yang diwakili oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gianyar Ana Agung Gede Putrawan, Komandan Satuan Brimob Polda Bali Firdaus Wulanto SIK yang diwakili oleh Danyon A. Plopor Kompol Inyoman Rana SH, Kapolres Gianyar AKBP Ketut Widyada SIK yang diwakili oleh Kapolsek Tegalalang AKP Iketut Suwandi SH, Kapolsek Tegalalang yang diwakili oleh Kanit Binmas Tegalalang Ibda Igusti Kadek Sanjaya SH. Hadir pula Perbekal Desa Kenran Idewo Gede Jayakusuma, Paguyuban Keluarga Besar Brimob PKBB Bali, LVRI, Camat, Kepala Desa Kenran, Klien Dinas, Klien Adat, dan Bendesa Sedesa Kenran, Puri Ubud, Puri Priatan, Puri Singapadu, Puri Manuabe, Puri Batuyang, Puri Dlot Bumbang, Keluarga Besar Mahagotra Tirta Harum, MGTH, Sinergi Pang Padapayu SIP 3 Desa Kenran, dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Kenran. Upacara pembukaan selubung patung Kaibohu Idewo Nyoman Oke dilakukan dengan penuh sukacita oleh penjabat Bupati Gianyar Idewo Tagalwirase yang diwakili oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gianyar Ana Agung Gede Putrawan, Komandan Satuan Brimob Polda Bali Firdaus Wulanto SIK yang diwakili oleh Danyon A. Plopor Kompol Inyoman Rana SH, dan Kapolres Gianyar AKBP Ketut Widyada SIK yang diwakili oleh Kapolsek Tegalalang AKP Iketut Suwandi SH. Selanjutnya, PKKB Bali membuka selubung piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi dan pengingat akan semangat juang dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Idewo Nyoman Oke. Piagam ini diharapkan dapat menginspirasi generasi muda untuk terus menghargai dan meneruskan perjuangan para pahlawan. Kemudian pembukaan selubung prasasti dilakukan oleh Angge Puri Agung Kenran. Prasasti ini akan menjadi simbol dan pengingat akan keberanian serta dedikasi Idewo Nyoman Oke dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Penglingsir Puri Kenran Ana Agung Gede Ari Utama menceritakan sekilas sejarah Idewo Nyoman Oke dan kaitannya dengan Puri Kenran. Dia mengatakan Idewo Nyoman Oke merupakan putra dari kakek Panglingsir di Puri Kenran. Idewo Nyoman Oke adalah putra ketiga dari istri kakek Panglingsir Puri Kenran yang bernama Ide Idewo Gede Raketangep. Idewo Nyoman Oke sendiri lahir di Puri Kenran pada tahun 1921. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di kepolisian sebelum akhirnya bertugas di Yogyakarta. Idewo Nyoman Oke kemudian menikahi seorang putri Yogyakarta dan memiliki keturunan 2 orang putri. Kemudian di tahun 1945 di mana saat itu Idewo Nyoman Oke sebagai anggota kepolisian yang pada saat itu berpangkat Kaibohu yang sekarang mungkin setingkat dengan inspektur polisi. Idewo Nyoman Oke kemudian ikut bertempur melawan penjajah pada tanggal 7 Oktober 1945. Di mana saat itu walaupun Indonesia sudah diproklamirkan sebagai negara merdeka pada 17 Agustus 1945, namun Jepang masih kuat berkedudukan di Yogyakarta. Kala itu serangan dilancarkan untuk menduduki markas Jepang untuk mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia. Disitulah Idewo Nyoman Oke gugur sebagai pejuang. Sampai saat ini jasa-jasa perjuangan Idewo Nyoman Oke sangat dihormati dan dihargai sekali di pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta, terutamanya di institusi kepolisian. Idewo Nyoman Oke dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara. Kemudian di lokasi pertempuran di Kota Baru, jalan raya setempat diberi nama Jalan Idewo Nyoman Oke. Selain itu, nama beliau juga dicantumkan di monumen-monumen perjuangan yang ada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Yang menjadi kebanggaan Puri Kenran adalah nama Idewo Nyoman Oke dikukuhkan di dalam Kesatuan Brimob Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan jasa-jasa dan penghargaan-penghargaan yang diberikan oleh pemerintah dan untuk memperingati atau mengingatkan kepada generasi berikutnya, agar bisa mengenang jasa dan nama beliau secara turun-temurun, muncullah gagasan untuk membuatkan satu patung Idewo Nyoman Oke. Walaupun hanya dengan bahan yang sederhana dan dalam bentuk yang sederhana,
Namun di balik itu semua, patung tersebut merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan kepada leluhur. Tepat pada tanggal 28 Juni 2024, Puri Kendran melaksanakan upacara Prayascita atau pembersihan dan sekaligus peresmian berdirinya patung Kaibohu Idewo Nyoman Oke. Terutama juga yang menjadi kebanggaan kami adalah nama beliau dikukuhkan dalam Kesatuan Brimob Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi nama kesatriannya Satuan Brimob Idewo Nyoman Oke. Dengan jasa-jasa dan penghargaan-penghargaan yang diberikan oleh pemerintah, tergugahlah hati kami di sini sebagai generasi penerus untuk memperingati, untuk mengingatkan kepada generasi berikutnya supaya bisa mengenang jasa dan nama beliau secara turun-temurun, sehingga muncullah niat kami untuk membuatkan satu patung walaupun hanya dari bahan yang sederhana, dalam bentuk yang sederhana. Itu merupakan satu penghargaan kami, penghormatan kami kepada leluhur. Angga Puri dan sekaligus ponakan dari Idewo Nyoman Oke, Anak Agung Gede Agung Indrawirawan menjelaskan latar belakang atau ide gagasan untuk membuat patung Idewo Nyoman Oke adalah sederhana, yaitu hanya ingin mengingatkan keluarga besar Puri Agung Kendran bahwa mereka memiliki seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang gugur pada tanggal 7 Oktober 1945 di Kota Baru, Yogyakarta. Dan selanjutnya juga agar bisa diteladani oleh terutama generasi penerus Puri Kendran. Ditambahkannya, Idewo Nyoman Oke sangat dihargai dan dikenang di Yogyakarta. Sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan, Idewo Nyoman Oke dimakamkan di makam Taman Pahlawan Nasional di Kusumanegara, Yogyakarta, tepatnya di Blok A di bagian belakang dari makam pahlawan Sudirman. Kemudian nama Idewo Nyoman Oke juga dipakai sebagai salah satu nama jalan protokol di Yogyakarta, di Kota Baru, tempat perjuangan beliau dan tempat gugurnya beliau di sana. Dan yang paling berkesan bagi Puri Kendran adalah nama Idewo Nyoman Oke juga dipakai sebagai nama Kesatrian Brimob Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni Kesatrian Idewo Nyoman Oke. Dan nama beliau juga disematkan di beberapa monumen-monumen seperti Monumen Kota Baru Berjuang, Monumen Sedayu yang merupakan monumennya Brimob, dan juga ada di Prasasti Puro Kiranti di daerah Pakualaman, Yogyakarta. Sedangkan di Bali nama Idewo Nyoman Oke masih belum begitu dikenal, begitupun juga di Gianyar dan di lingkungan keluarga Puri Agung Kendran pun masih belum semua yang tahu tentang keberadaan beliau. Sehingga dari situlah pihak Puri Kendran mempunyai suatu ide gagasan untuk bisa menampilkan Kaibohu Idewo Nyoman Oke dalam sebuah patung. Dalam kesempatan tersebut, Anak Agung Gede Agung Indrawirawan mengucapkan terima kasih kepada Paguyuban Keluarga Besar Brimob PKBB Bali yang dalam hal ini telah banyak menggali keberadaan Kaibohu Idewo Nyoman Oke. Idewo Nyoman Oke adalah polisi istimewa berpangkat Kaibohu yang sekarang setara dengan inspektur polisi, dan itu adalah merupakan cikal bakal daripada Brimob sekarang. Kemudian Brimob pada tanggal 11 Juni 2023 melaksanakan sarasehan khusus untuk kedua pejuang polisi istimewa yaitu Kaibohu Idewo Nyoman Oke dan Joshua Supandi yang berasal dari Sleman. Selain itu, PKBB juga pada tanggal 21 Agustus 2023 melaksanakan syukuran khusus terhadap dua pejuang polisi istimewa yaitu Kaibohu Idewo Nyoman Oke dan juga Joshua Supandi dengan memberikan piagam penghargaan khusus kepada beliau dan juga berupa kenang-kenangan sebuah lukisan besar yang menceritakan perjuangan beliau pada saat itu. Terkait dengan prasasti Puro Kinanti, dijelaskannya bahwa prasasti tersebut merupakan salah satu bentuk kenangan yang diberikan oleh masyarakat Yogyakarta karena Idewo Nyoman Oke berjuang bersama dengan beberapa tokoh dan juga pemuda-pemuda pelajar yang ada di Yogyakarta. Prasasti Puro Kinanti ini terletak di Kecamatan Pakualaman, Yogyakarta. Anak Agung Gede Agung Indrawirawan kemudian mengatakan dengan berdirinya patung Kaibohu Idewo Nyoman Oke, polisi istimewa ini pihaknya sudah melihat adanya suatu perhatian baik dari keluarga besar Puri Kendran, masyarakat di desa Kendran, dan bahkan di Kabupaten Gianyar khususnya.
Acara peresmian patung Idewo Nyoman Oke ini bahkan telah mendapatkan dukungan dari pihak Polres Gianyar, Dansat Brimob Polda Bali, LVRI, serta dari Paguyuban Keluarga Besar Brimob PKBB Bali. Diharapkan dengan keberadaan patung ini, Keibohu Idewo Nyoman Oke bisa lebih dikenal dan bisa lebih diperankan sesuai dengan apa yang menjadi jasa-jasa beliau. Nah, sedangkan di Bali nama beliau masih belum begitu dikenal, juga di Gianyar dan di lingkungan keluarga kami pun masih belum semua yang tahu tentang keberadaan beliau. Nah, sehingga dari itulah kami mempunyai suatu ide gagasan untuk bisa menampilkan beliau dalam sebuah patung seperti apa adanya sekarang. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Paguyuban Keluarga Besar Brimob atau PKBB. Jadi yang dalam hal ini telah banyak menggali keberadaan beliau karena beliau itu adalah dari polisi istimewa. Dulu pangkat beliau itu adalah Keibohu, sekarang menjadi inspektur polisi, dan itu adalah merupakan cikal bakal daripada Brimob sekarang. Sementara itu, dalam sambutannya, Komandan Satuan Brimob Polda Bali Firdaus Wulanto SIK yang diwakili oleh Danyon A, Pelopor Kompol Inyoman Rana SH mengatakan bahwa Polisi Istimewa merupakan cikal bakal dari Korps Brigade Mobil Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perjuangan Polisi Istimewa dalam kemerdekaan Indonesia telah tercatat dalam sejarah bangsa. Salah satu tokoh penting, Keibohu Idewo Nyoman Oke, telah memberikan banyak teladan dengan mengajarkan berbagai nilai yang patut ditiru dan diwarisi. Semua pihak kemudian diajak untuk menjadikan semangat dan nilai-nilai kepahlawanan sebagai inspirasi dalam pengabdian kepada negara. Apresiasi dan ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Penglingsir Puri Agung Kenran yang telah memfasilitasi kegiatan peresmian patung Keibohu Idewo Nyoman Oke sehingga dapat berjalan lancar. Diharapkan monumen ini dapat dijaga dan dirawat dengan baik agar tidak rusak dan tetap abadi seperti semangat Keibohu Idewo Nyoman Oke. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Penglingsir Puri Agung Kenran yang sudah memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan peresmian patung Keibohu Idewo Nyoman Oke dapat berjalan dengan lancar. Kedepannya saya berharap marilah kita menjaga dengan baik, nemuin dan merawat agar tidak rusak, merawat agar kita lenggang oleh waktu, sama seperti semangat Keibohu Idewo Nyoman Oke yang tidak pernah luntur sampai kapanpun. Penjabat Bupati Gianyar Idewo Tagal Wirase yang diwakili oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gianyar, Ana Agung Gede Putrawan dalam sambutannya menyampaikan bahwa Keibohu Idewo Nyoman Oke adalah pejuang kemerdekaan yang gagah berani dan tidak kenal menyerah, melakukan semua dengan ikhlas demi kemuliaan bangsa. Menurutnya, semangat perjuangan Keibohu Idewo Nyoman Oke yang pantang menyerah mengandung nilai-nilai luhur yang harus dipahami dan diterapkan oleh generasi penerus dalam mengisi dan menjaga negara Republik Indonesia. Peresmian patung Keibohu Idewo Nyoman Oke adalah bagian dari upaya untuk menjadikan bangsa Indonesia besar dan cerdas. Ia juga berpesan kepada keluarga besar Puri Kenran dan masyarakat desa Kenran untuk menjaga dan merawat patung ini agar tetap utuh dan abadi serta menjadikannya sebagai semangat bagi semua, bukan sekedar penghias atau pajangan semata. Saya titip kepada keluarga besar Puri Kenran, masyarakat desa Kenran dan sekitarnya, marilah kita menjaga dengan baik patung ini, merawat agar tidak rusak, merawat agar tidak lekang oleh waktu, sama seperti semangat beliau yang tidak pernah luntur sampai kapanpun. Jadikan patung ini sebagai spirit bagi kita semua, bukan hanya sekedar penghias penjaga belaka. Di sisi lain, Muda Antartikawan yang merupakan cucu dari Keibohu Idewo Nyoman Oke mengatakan Puri Kenran memiliki kesan tersendiri karena gongkaknya, yakni Keibohu Idewo Nyoman Oke lahir di Puri Kenran. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini bisa dikatakan Muda Antartikawan pulang kampung ke Puri Kenran. Muda Antartikawan juga merasa bangga karena sang kakek telah dianggap sebagai pahlawan kemerdekaan nasional.
Bahkan makam beliau juga ada di Taman Makam Yogyakarta, demikian juga nama beliau dipakai sebagai nama jalan. Bisa dikatakan ini merupakan hadiah yang istimewa untuk Puri Kendran bahwa Kyai Bohu Idewo Nyoman Oke adalah pahlawan yang luar biasa dan bisa dikatakan sebagai anggota BRIMOB pertama untuk di wilayah Yogyakarta. Dengan diresmikannya patung Kyai Bohu Idewo Nyoman Oke bisa mengingatkan masyarakat khususnya generasi muda Kendran bahwa ada pahlawan yang berasal dari Puri Kendran yakni Kyai Bohu Idewo Nyoman Oke. Sesuatu yang istimewa bagi kami karena memang di Kalimantan Barat itu yang nuansa daripada Bali itu memang kurang. Di sana kan nuansanya nuansa daripada asli Kalimantan Barat atau Dayak, dan ini Puri Kendran memang punya kesan tersendiri bagi kami, dan ini adalah tempat boleh dikatakan pulang kampung dari keluarga kami, dari cucu-cucu daripada Bung Kyai Idewo Nyoman Oke adalah di Puri Kendran ini. Mengingatkan kembali kepada generasi muda terutama di Bali bahwa ada pahlawan yang berasal dari Puri Kendran yang namanya Idewo Nyoman Oke. Nah, ternyata memang Puri Kendran ada satu mutiara sebagai pahlawan bangsa, dan ini merupakan suatu integritas daripada putra-putri yang ada di Puri Kendran. Anak Agung Gede Dalem Udayana, pensiunan Laksamana Pertama TNI Angkatan Laut, anggota Legiun Veteran RI, dan sekaligus adik kandung dari Idewo Nyoman Oke mengaku surprise dengan acara peresmian patung Kyai Bohu Idewo Nyoman Oke di Puri Kendran. Dia mengatakan, Idewo Nyoman Oke bisa dikatakan sebagai orang pertama yang gugur dalam perjuangan nyata pasca diproklamasikannya kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945. Menurutnya tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Idewo Nyoman Oke gugur di dalam pertempuran di Kota Baru melawan tentara Jepang. Bahkan Idewo Nyoman Oke pernah menjadi komandan pos dan memberikan jaminan keamanan kepada Presiden dan Wakil Presiden RI kala itu, Bung Karno dan Bung Hatta. Lebih lanjut, Anak Agung Gede Dalem Udayana mengatakan masyarakat di Desa Kendran dan desa-desa tetangga lainnya awalnya tidak tahu sosok Idewo Nyoman Oke. Sampai akhirnya pihak Puri Kendran berusaha untuk menggali informasi tentang Idewo Nyoman Oke sehingga masyarakat mengerti bahwa ada sosok pahlawan nasional yang lahir di Puri Kendran. Oleh karena itu, masyarakat Desa Kendran mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi keluhuran budi dan semangat serta keberanian Kyai Bohu Idewo Nyoman Oke dalam bertempur melawan musuh bangsa. Bahkan masyarakat Desa Kendran yang meliputi Desa Manuabo, Desa Kendran sendiri, Desa Pinjul, dan lain sebagainya di sekeliling Desa Kendran yang sekarang ini, itu bahkan tidak mengenal siapa sosok beliau. Sampai kami berusaha untuk menggali, karena memang kami tidak ingin menyatakan bahwa beliau itu adalah pahlawan dan lain sebagainya, biar rakyat mengerti. Ternyata rakyat khususnya Desa Kendran, Perbekalan Kendran itu sampai dengan saat sekarang ini sudah cukup mengerti siapa beliau dan baru mengerti siapa beliau. Peresmian patung ini tidak hanya sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan yang telah gugur, tetapi juga sebagai pengingat bagi masyarakat khususnya di Desa Kendran akan pentingnya mempertahankan semangat perjuangan dan cinta tanah air. Bali 1 mengabarkan.